bahwa sebetulnya di usia berapa sih pasangan ini rentan selingkuh. Ini biasanya ada juga yang dari sumber lain yang mengatakan bahwa usia terjadinya perselingkuhan ini kebanyakan terjadi pada usia. Selamat menyaksikan, semoga bermanfaat dan dukung terus channel. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi bersama saya Kang Kumis. Kali ini Kang Kumis kembali bersama sahabat semua, tentunya masih di channel Kang Kumis, channel yang selalu membahas seputar kehidupan rumah tangga, dari masalah percintaan hingga masalah perselingkuhan. Nah, pada kesempatan kali ini Kang Kumis ingin membahas mengenai beberapa hal ya, yang tentunya khususnya sahabat Kang Kumis, baik yang sudah berumah tangga maupun belum, paling enggak ini bisa dijadikan sebuah pertimbangan ya, kelak ketika seseorang sudah menikah atau bahkan yang sedang menjalani pernikahan. Nah, banyak yang bertanya, kira-kira di usia berapa sih ini pasangan dikhawatirkan atau rentan dengan sebuah perselingkuhan. Nah, ini tentunya kita harus pahami ketika kita berada di posisi tersebut, diharapkan kita bisa hati-hati. Di sini kita akan jelaskan 7 poin ya, yang bisa menggambarkan di usia berapa saja sih pasangan ini rentan selingkuh. Ini bisa terjadi pada suami maupun istri ya. Kita kan bicara pasangan, bisa jadi si istri, bisa jadi si suami ya. Kita akan pelajari ya. Namun sebelum lanjut ke topik, gak ada salahnya silahkan sahabat semua subscribe, like, dan komen di channel Kang Kumis, agar sahabat semua tidak ketinggalan info dan juga kabar terbaru tentunya di channel Kang Kumis. Mendasar kepada beberapa penelitian bahwa 44% wanita ya usia di bawah 30 ketika sudah merasakan bahwa pasangan yang tidak setia, maka di usia ini wanita mudah untuk mengakhiri kehidupan rumah tangganya. Ini perlu dipahami ya. Jadi ketika wanita ini bedanya di sini, 44% wanita ya, mendasar kepada penelitian yang sudah dilakukan. Ini ketika dia masih di bawah usia 30 lalu melihat pasangannya atau mungkin pernah ada sentingan kabar bahwa pasangannya berselingkuh. Ini akan dengan mudah ia mengakhiri kehidupan rumah tangganya. Ini wanita ya, 44%. Lalu kemudian di usia 40 ya, ini mencapai 28%. Jadi artinya rumah tangga yang punya istri atau wanita berumur 40 tahun ini juga akan melakukan hal yang sama. Ini lebih rentan di usia 40-an, ini mencapai 28%. Jadi di sini menggambarkan bahwa semakin tinggi usia, maka memang semakin kecil timbulnya perselingkuhan. Ini yang kedua. Untuk merawat kulitmu agar semakin cantik dan bersinar, pakailah Anzora. Lalu kalau kita lihat bagaimana sih dengan usia 60, ini hanya 11%. Tentunya yang memang melakukan hal yang sama seperti di atas ya. Lalu yang keempat adalah giliran si pria ya. Si pria ini memang bisa saja terjadi rentan perselingkuhan, itu biasanya dilihat setelah usia pernikahan berjalan 11 tahun. Nah ini memang jujur, memang ada pengalaman seperti itu. Lalu kemudian apa saja sih sebetulnya yang bisa menjadikan sebuah faktor timbulnya perselingkuhan di tengah kehidupan rumah tangga? Khususnya untuk pria, ini memang lebih terdorong adanya faktor internal. Ini lebih tinggi dibanding dengan faktor eksternal ya. Jadi artinya di sini menggambarkan bahwa pada dasarnya semua pihak ini karena adanya rasa takut kesepian. Ini intinya sebetulnya itu. Jadi kebanyakan dengan alasan inilah maka dia berusaha untuk terus ya memberikan atau bahkan
berusaha untuk mempertahankan. Tapi mungkin karena dengan cara-cara yang kurang baik atau kurang tepat, bisa jadi justru pertahanan itu runtuh karena kecurigaan sendiri. Nah, ternyata dari sumber-sumber timbulnya perselingkuhan ini, yang takut hidup sendiri ini lebih cenderung ke pria, ya. Kalau wanita selingkuh, alasannya sebagian besar adalah kurangnya perhatian. Ini jelas, ya. Jadi memang karena di sini wanita ini cenderung ketika melakukan sesuatu ini menggunakan perasaan. Jadi siapapun yang bisa masuk memberikan perasaan yang tepat atau perhatian yang tepat, ini langsung perempuan ini mudah terbawa perasaan, ya. Lalu yang keenam, bagaimana ketika seseorang pria ternyata berselingkuh? Ini ternyata pria rata-rata berselingkuh juga karena tidak tahan melihat wanita lain ternyata lebih menggoda. Ini. Jadi inti permasalahannya di sini sudah jelas. Jadi kalau kita mau pilah-pilah, ketika wanita melakukan perselingkuhan ini dengan dasar atau dengan dalih karena kurang perhatian. Kalau si pria ini biasanya karena tidak kuat, ya, melihat wanita lain ternyata lebih menggoda. Ini. Lalu poin yang terpenting yang mungkin ditunggu-tunggu, ya, poin ke-7, bahwa sebetulnya di usia berapa sih pasangan ini rentan selingkuh. Ini biasanya ada juga yang dari sumber lain yang mengatakan bahwa usia terjadinya perselingkuhan ini kebanyakan terjadi pada usia akhir angka 9, ya. Bisa jadi dari 29, ya, 39, 49, 59 dan seterusnya. Nah, maka nggak ada salahnya, ya, untuk menjaga itu, jagalah terus keharmonisan kehidupan rumah tangga sahabat semua, ya. Terutama hal ini juga saya tekankan ke saya sendiri. Artinya jangan hanya karena kita berpatokan di usia-usia ganjil, maka hanya pada saat itu Anda memberikan perhatian, itu salah. Jadi perhatikan, ya, berilah perhatian sejak dini. Ini dengan harapan di usia berapapun sahabat semua aman dari terjadinya perselingkuhan di tengah rumah tangga sahabat semua. Nah sahabat, mudah-mudahan apa yang Kang Kubis sampaikan bisa bermanfaat. Dan akhir kata, shalom harmonis bersama Kang Kubis. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat menyaksikan, semoga bermanfaat dan dukung terus channel Kang Kubis.